prinsipnya sederhana, ya, bisa memproduksi, bisa bisa memasarkan dan bisa menguntungkan gitu. Kalau kita bisa memproduksi tapi nggak bisa memasarkan, ya percuma gitu. Bisa memasarkan tapi nggak bisa menguntungkan, ya juga percuma gitu. Jadi dalam bisnis itu sebenarnya sederhana, ya. Bisa memproduksi, bisa memasarkan, bisa menguntungkan. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Ini tadi strategi bisnis juga bisa diartikan sebagai upaya perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan dan pedoman yang mempunyai komitmen dan tindakan yang terintegrasi. Nah, tadi yang penjelasan yang terintegrasi tadi saya sudah sampaikan, bahwa saya contohkan misalnya bagian produksi itu programnya harus terintegrasi dengan bagian keuangan. Jangan dia memproduksi tapi kemudian anggarannya tidak ada. Atau dia melakukan anggaran yang sudah ada, dia bisa memproduksi tapi tidak tahu bagaimana cara memasarkannya, ya. Jadi harus terintegrasi, ya. Sekali lagi, ini yang kemudian di dalam satu usaha itu diperlukan apa yang disebut dengan rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi kita harus buat rencananya, lalu bagaimana kemudian rencana itu bisa terlaksana, ya, membutuhkan anggaran berapa, itu yang harus dilakukan. Baik. Kalau demikian, bagaimana kiranya kita harus membuat strategi bisnis itu, ya? Ada prinsip-prinsip dasar di dalam menyusun strategi bisnis, ya. Business plan, ada yang menyebut strategic planning, ya. Business plan. Yang pertama, prinsip dasarnya itu harus apa? Mulai dengan data, ya. Dalam merancang suatu strategi tidak hanya mengandalkan insting atau asumsi saja, tetapi lakukanlah kalau bisa dengan riset dulu, sesuai dengan kebutuhan untuk memperoleh data atau informasi yang terbaru, ya. Jadi harus dengan data. Kalau nggak ada data, kalau kita pakai insting gitu, ya, enggak begitu gitu. Insting itu boleh pakai insting, tapi tidak sepenuhnya begitu, ya. Dulu pada waktu saya ikut di dalam berkontribusi dalam mengembangkan usaha rumah makan Wong Solo, ya, itu ownernya itu beliau di dalam menetapkan di mana lokasi usaha itu beliau instingnya kuat. Wah, ini bagus nih, di sini bagus gitu, ya. Walaupun sebenarnya yang namanya pemilihan tempat untuk jenis usaha retail itu syaratnya itu kata Hermawan Kartajaya itu location. Yang kedua location, yang ketiga location, ya. Jadi dia menyebutnya sampai 3 kali, itu menunjukkan bahwa lokasi itu menjadi suatu hal yang cukup penting di dalam usaha. Walaupun pemilihan lokasi ini nanti apakah penting atau tidak itu tergantung dari jenis usahanya gitu, ya. Kalau misalnya usaha bisnis asuransi, saya pikir bahwa yang namanya lokasi itu tidak terlalu penting, karena memang di dalam memasarkan produk atau layanan dari asuransi itu bukan konsumen yang mendatangi perusahaan, tapi perusahaan yang mendatangi konsumen. Tapi kalau di usaha retail seperti Indomaret, Alfamart, ya, itu lokasi menjadi satu hal yang sangat penting.